Oke, nah buat kalian yang belum tahu, ini di depan saya ada Teh Nisa. Halo. Nah, beliau itu salah satu pesepeda wanita ya, dan juga founder lah salah satu komunitas sepeda di Bandung. Ya. Nah, ini Teh buat awal-awal mau nanya, awal mula Teh Nisa ini suka sepedahan itu gimana ya? Dulu tuh awal suka sepedahan dari zaman COVID. Oh, jangan COVID. Kan gak ada kerjaan tuh, Oh iya WFH. benar. Jadi sepedahan deh yang ada di rumah Eh, gitu. Berarti awal itu cuman buat ngisi waktu luang doang ya? Iya, betul. Nah, kalau mulai serius untuk sepedaan, apa yang ada rutenya lah gitu, yang ditentuin kemana-kemananya itu mulai kapan? Awalnya tuh ikut komunitas cowok. Oh, ikut komunitas cowok malah. Awalnya, terus jadi sering ikutan mereka, jadi ya udah. Jadi berarti awal tuh malah ikut komunitas sepeda cowok, Cowok, iya. rame-rame gitu ya? Ya, rame-rame. Malah ketagihan mungkin ya kayak gitu. Iya, nemu senengnya aja sih di sepeda. Oh, ya. Kan kalau misalkan stigma yang beredar di masyarakat gitu ya, kan kalau fisik laki-laki sama perempuan tuh beda ya. Tapi ternyata kan sepeda tuh olahraga yang butuh benar-benar fisik jalan terus ya. Iya, Karena kan kaki nggak berhenti tuh, goes terus. iya. Itu katanya mengatasi biar sepedanya tetap enjoy, tapi fisik juga tetap terjaga itu gimana? Kalau aku sih kayak tahu batasan diri aku aja gitu. Jadi kalau misalnya udah capek banget nih ya udah aku pelanin gitu. Lebih suka sepeda sih daripada lari sih, lebih capek. Lebih suka lari ya. Heeh. Misalkan lagi goes nih sama komunitas atau sama teman-teman, terus udah mulai capek kan tadi pelanin tuh ya. Ya, Cara balik lagi motivasinya biar ayo nih semangat lagi lah goes lah gitu. Cukup. dalam diri aja sih kayak ayo bisa. Jadi semangatin diri Karena sendiri gitu awal-awal ya. pernah kayak gabung sama komunitas tuh langsung kayak berhenti, terus balik lagi aja nggak gabung lagi gitu. Oh, jadi pernah gabung terus keluar aja gitu. Enggak, maksudnya balik lagi ke rumah gitu kayak udah capek gitu kan. Jadi Goesnya nggak lanjut ya, gitu. aku nggak lanjut, pulang aja gitu, putar balik. Oh, Ada sampai kayak gitu sih pernah. berarti pernah sampai kayak gitu ya. Pernah. Tapi sekarang mah udah kuat lah ya buat Udah jalan lumayan lah. jauh. Nah, balik lagi tadi kan di awal udah seperti singgung nih. Teh Nisa itu salah satu pendiri komunitas sepeda di Bandung. Yeah. Namanya tuh Power Puff Girl ya. Pedal Puff Girl. Ingatnya kayak kartun aja. Hampura. Pedal Puff Girl. Yeah. Nah, itu boleh diceritain nggak awal mula terbesit idenya gitu buat bikin komunitas? Kan awalnya tuh kan gabung sama komunitas cowok. Nah, terus mereka tuh kayak kasih inilah, kalian udah bikin komunitas cewek kayaknya lucu deh gitu. Oh, berarti disaranin sama yang komunitas Cowok-cowok cowok awal itu. Gitu. Ya udah, jadi kita bikin dari tahun 2024 sih. Berarti 2 tahun lalu ya? Ya. Udah jangan 2 tahun. Cuman aktif goesnya tuh 2025. Nah, kenapa kasih namanya tadi Pedal Puff Girl itu? Lucu-lucuan aja sih, awalnya kan buat lucu-lucuan, konten gitu. Apakah terinspirasi dari nama kartun tadi? Iya. Puff Girl. Oh iya benar. Iya, dari situ. Ya, Kayaknya lucu nih, Power Puff Girl kan. Jadi Iya. kita implementasiin ke sepeda jadi Pedal Puff Girl. Tapi justru karena namanya kayak gitu jadi mudah diingat sama orang juga ya. Iya. Karena pertama aku dengar juga kan kasih tahu ini komunitas sepeda cewek namanya Pedal Puff Girl, langsung keinget aja gitu. Oh, mirip sama kartun ini ya zaman dulu ya gitu. Iya. Ya walaupun mungkin anak sekarang nggak terlalu familiar mungkin. Iya, mungkin. Nah, kalau boleh tahu foundernya ada berapa orang atau Tete sendiri? Kita awalnya berempat. Oh, ber4 orang. Iya. Nah, itu kan dari mulai 4 orang nih bikin komunitas. Susah nggak sih buat nyari anggota yang buat join komunitasnya gitu? Awalnya sih susah ya. Cuman banyak yang pengen join, cuman kayaknya waktunya belum sempet. Jadi seorang-orangnya tuh. Cuman lama-lama jadi makin banyak sih, alhamdulillahnya. Berarti kalau sekarang udah ada berapa anggota komunitasnya? Kalau grup WA tuh ada 197. Lumayan berarti ya, 197 ya. Paling banyak kita goes tuh 40 sampai 50 orang sih. Wah, lumayan lah ya, udah berapa persen yang ikut. Iya. Nah, berarti kan tadi yang bikin sulit tuh berarti orang-orangnya gimana sih buat ngajak join gitu tadi? Ya yang bikin sulit tuh karena mungkin waktunya ya. Ada yang banyak kesibukan yang lain gitu. Jadi kadang mereka nggak bisa goes atau gimana. Jadi ya tapi kita tiap minggu tetap ada goes sih. Nah, kan tadi sulit ya buat cari anggota kan mungkin karena waktu. Nah, kalau si
pedal paddle ini ada strategi khusus nggak sih biar orang-orang tuh tertarik lah buat join gitu? Atau enggak minimal tertarik buat sepedahan dulu lah gitu? eh nggak ada sih, kita kayak ngalir aja sih. Oh ngalir aja berarti ya? Heeh. Berarti kebanyakan itu Pak, orang-orang gabung komunitas tuh jalur apa sih? Apakah karena ngelihat medsosnya atau misalkan diajak temen lah, yuk join yuk sini nanti diajak Iya. orang ini ngajak lagi atau gimana? Iya, kayaknya karena medsosnya dari teman ke teman. Hmm. Terus ada yang malah tahunya tuh dari TikTok kebanyakan. Oh dari TikTok. Mm-mm. Oh berarti Gitu sih. mereka lihat di TikTok, terus nge-DM mungkin ya Iya. buat nanya Mm-mm. agenda kayak gitu. Ya, Berarti pedal paddle ini terbilang open banget ya buat open orang-orang banget, yang kita mau open ini. banget. Nah tapi kalau dari apa ya agenda goesnya lah, itu biasanya rutinnya tuh kapan aja sih kalau dari pedal paddle ini? Rutinnya tuh kita di weekend. Hmm. Kalau weekday agak susah ya. Iya bener sih, Seperti. kerja semua ya. Terus kalau kalau awalnya tuh kita mau ngadain rabo-rabo gitu malam. Hmm. Cuman karena mungkin cewek-cewek ya agak susah keluar malamnya. Jadi kita rutinnya di weekend sih. Ya, emang kalau malam memang agak riskan juga ya. Iya. Baik dari kondisi jalan mungkin penerangan segala macamnya. Iya, betul. Tapi kalau berarti yang join komunitas tuh pesepeda kan banyak ya, ada sepeda gunung atau fiksi segala macam. Kalau di pedal paddle itu bebas sepeda apa aja atau Kalau kita Apa? ya kita bebas sepeda apa aja, semua sepeda welcome. Kebanyakannya sih pakai 26 ya. pakai 26. Hmm. BMX ada BMX. Ada. Oh ada. Ada yang pakai BMX. Oh bener. Bahkan kalau BMX kan biasanya terkenal di kalangan laki-laki ya yang pakai Iya. ya buat apa trik kayak gitu ya, trik-trikan kayak gitu. Ternyata ada juga cewek yang. Ada cewek 1 orang. Dan kalau freestyle. Makanya berjemping sepeda. Tapi kalau apa dilihat gitu anggota komunitas itu apakah memang cuma yang hobi goes atau sampai mendalami sepedanya gitu kayak oh, aku pengen modif kayak gini, aku setel sendiri kayak gitu. Macam-macam sih. Ada yang emang hobi, Hmm. ada yang sampai pro banget gitu ada. Nah kalau tenisnya masuk yang mana nih? Aku biasa aja sih. Oh yang goes aja. Yang goes gitu. aja. Ya paling kalau perawatan mungkin seperlunya gitu ya. Seperlunya ya. Nah, tapi buat apa ya? Hobi sepedahan kan ya. Zaman sekarang kan orang-orang kebanyakan mohon maaf ya tanda kutip mageran ya. Sedangkan kan olahraga kan yang paling banyak terakhir lah. Yang culture itu kan lari segala Iya. macam. Menurut Teh Nisa sendiri kalau sepedahan itu tuh potensinya sebenarnya sebesar apa sih olahraga sepeda itu? Potensinya besar banget ya. Hmm. Dan kalau aku sih karena awalnya hobi, jadi kayak ya udah dibuat happy aja gitu. Hmm. Heeh. Nah berarti apa ya? Kalau komunitas pendapat gue sebenarnya punya ada nggak kayak apa ya? Kalau di organisasi sih namanya kayak visi misinya gitu. Mm. Visi komunitas itu dibangun tuh biar sebagai apa gitu. Oh, enggak sih, enggak ada kalau gitu. Karena awalnya lucu-lucuan itu, jadi ya jalanin aja sih. Yang penting sehat bareng, banyak Hmm. teman, happy-happy gitu aja sih. Berarti untuk tempat orang-orang sepedaan bareng gitu ya, terutama Mm. yang cewek. Jadi gitu. wadah lah Nah, gitu. Ya. Berarti kalau komunitas kayak gitu apa pertimbangan buat gabungnya itu apa? Misalkan ada komunitas, event nih, Ya. ada event sepeda, kita berapa gue gabung nih. Nah pertimbangannya apa ya? Kalau boleh Dilihat tahu. dulu sih dari eventnya apa gitu Hmm. kan biasanya. Terus rutenya aman nggak gitu, Oh, kayak ya. gitu sih. Berarti kalau rute yang paling sering dilewatin di mana aja kalau pendapat gue? Kota sih Oh, di paling sekitaran sering, kota aja. sekitaran kota aja. Terus kalau nanjak-nanjak enggak kayaknya. Oh, enggak ya. Masih kota aja sih. Berarti yang penting enjoy the view ya. Hmm. Kalau sekarang olahraga sepeda kan jatuh apa olahraga yang benar-benar di ruang publik ya. Yang di jalan umum gitu. Kalau sekarang kan mungkin di Indonesia masih kurang ya kayak mungkin ada di beberapa tempat jalur khusus sepeda, tapi Iya. kan isinya tetap orang-orang bandel yang motor masuk gitu. Mobil masuk. Itu menurut Teteh gimana sih tanggapan Iya, kayak gitu? makanya kita dari kitanya juga harus hati-hati sih ya Nah. gitu. Jadi tetap di kiri, terus kalau nyebrang tuh harus lihat ke belakang, kanan kiri, lambein tangan gitu-gitu. Nah, Gitu kalau sih. menurut Teteh sendiri apa
fasilitas untuk pesepeda lah di kota Bandung aja. Itu udah cukup belum sih atau sebenarnya masih kurang banget gitu? Masih kurang banget sih menurut aku ya. Apalagi ada jalur sepeda dipakai parkir mobil gitu kan. Oh, itu paling kesel sih ya. Itu paling kesel sih. Dan lagian jalur sepeda juga kan baru mungkin di pusat kotanya ya. Iya, yang baru di kebanyakan pusat ya. kota ya. Kalau yang agak pinggir gitu Melipir nggak ada. nyatu lu sama motor Nyatu, gitu kan. iya. Tapi pernah nggak sih amit-amitnya gitu ya? Waktu komunitas ini lagi ada agenda, ada musibah atau apa sejauh ini? Belum pernah sih. Belum pernah, masih aman gitu Masih ya? aman sih, Alhamdulillahnya aman ya. alhamdulillah ya. Tapi gini, pernah nggak sih? Karena aku kan sering walaupun aku bukan goes ya, kalau motoran lagi biasa jalan, kadang tuh suka ngelihat ada aja pesepeda yang lagi acara nih goes, tiba-tiba ada masyarakat atau naik motor random marah-marah ke sepeda, apa sih ngelangan jalan kayak gini-gini. Pernah nggak sih yang ngalamin enggak, kayak gitu? belum pernah sih. Oh, alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah belum, jangan sampai ya. Kadang kan soalnya ada pengendara-pengendara yang mungkin lagi banyak pikir atau apa, rese kan. Iya, belum pernah sih. Tapi berarti sama Tapi kalau diklaksonin mobil sering. mobil Iya. sering. Tapi padahal itu udah di samping kan maksudnya sepedanya. Iya, Kan? cuman nggak tahu kenapa. Padahal masih jauh gitu ya, tapi diklaksonin. Kenapa nih gitu? Nah, apakah mengganggu atau mau nyapa sebenarnya itu? Kan kalau di Bandung Iya, istilahnya 11-12 klakson ya. itu tuh hai gitu kan. Oke. Berarti udah sepedaan. Kalau komunitas kan dari 2024 ya? Iya, komunitasnya dari 2024. Kalau mulainya itu zaman Covid. Covid itu berarti tahun berapa sih? 2019 lah, 2019 19 atau 20 2020. awal hanya. Ya. Nah, tapi kan kalau Covid kan kita lockdown ya. Itu mulai sepedanya bukannya dilarang Iya. keluar ya? Tapi Atau pasanya? tapi kan jalannya sepi tuh. Ah, Nah, sepedaan tuh boleh. oh boleh sebenarnya. Hmm, Orang pohon. waktu Covid sepedaan tuh rame banget. Oh, Jadi iya, aku banyak. sepedaan sendiri. Kadang sama bapak sih. Oh berarti mungkin setelah durasi lockdownnya lewat mungkin ya? Iya. Setelah durasi lockdownnya lewat kan aku ikut komunitas, terus ketemulah sama cewek-cewek gitu di komunitas cowok. Awal-awal kan tadi ikut komunitas cowok ya yang bahkan sampai nggak lanjut deh pulang aja gitu. Iya. Apakah kayak pembedanya komunitas cowok sama cewek tuh yang menurut Teteh yang terlihat itu apa? Apakah mungkin wah komunitas cowok mah jaraknya udah jauh nih nggak akan kekejar gitu atau fasenya naik sepedanya? Iya, yang awalnya beda? gitu sering ketinggalan. Nah, tapi lama-lama sih kayak nyimbangin gitu ya. Jadi lama-lama bisa bareng sih. Oh berarti sekarang mah udah nggak ada lah istilah cewek sama cowok stamina beda. Ya pun ada tapi nggak sejauh itulah ya ternyata. Iya, nggak sejauh itu. Dan buktinya tadi juga gabung yang awalnya malah komunitas cowok. Iya. Karena berarti kalau sekarang kalau gue pun apakah Teteh bareng sama komunitas pedal puff girl aja atau kadang join juga sama komunitas lain? Kadang join sama komunitas lain. Kalau pedal pub lagi gak ada kegiatan, aku suka join sama komunitas lain. Nah kalau gitu berarti susah nggak sih mau diisiin anggota-anggota komunitas gitu biar kita agenda gue ya hari ini tanggal sekian misalkan jam sekian rutenya ke sini. Itu susah nggak sih buat ngekondisiinnya biar ada yang datang gitu? Buat join. Susah nggak susah sih ya. Nah. Tergantung eventnya, terus tergantung waktu merekanya juga gitu. Jadi ya udah kita info aja ada goes tanggal segini, jam segini, rutenya gini. Ya udah jalan aja gitu. Nah kalau misalkan berarti kalau agenda kayak gitu tuh misalkan nih kita Sabtu depan goes jam 10 titik start di sini, misalkan goes ke sini. Nah itu berarti mau berapapun orang yang datang tetap goes aja. Iya, tetap goes aja kita. Oh, berarti tadi kan rata-rata tuh sekitar 40 orangan ya dari Iya, paling banyak. Paling banyak 40 orang gitu. Berarti cuman kalau rutinnya sih kalau yang seringnya tuh 15 sampai 20 orang. 15-20 orang. Kalau yang paling sedikit ada nggak berapa orang gitu yang mungkin keingat? Pernah kita 8 ya. 8 orang. 8 orang pernah tuh. Berarti itu termasuk 4 founder tuh yang ikut. Iya. Berarti 4 founder, 4 anggota. Iya gitu. Oke. Nah, tadi kan founder ada 4. Kalau Teteh sendiri kan gabung di komunitas sepeda cowok, terus akhirnya direkomendasiin kenapa nggak bikin komunitas sepeda cewek sendiri aja. Yeah. Apakah 4 orang itu sama-sama join di komunitas yang cowok itu sebelumnya? Iya, ketemu bareng. di situ. Iya. Awalnya berarti udah kenal dulu atau baru kenal pas join komunitas Baru itu? kenal. 4-4-nya? Iya, baru kenal. Benar-benar baru kenal, ketemu di. Jadi waktu itu komunitas cowoknya itu tikumnya tuh di salah satu bengkel di Bandung lah. Terus kita ke situ, terus ketemu sama mereka. Jadi
ya udah kenalan dari situ, ngobrol. Jadi sering goes tuh cewek-cewek berempat awalnya gitu. Berarti tuh apa durasi kenalnya tuh udah berapa lama tuh? Durasi founder ini? kenalnya lumayan sih, 2 tahunan kali ya. Oh berarti join di komunitas yang cowok itu sampai 2 tahun? Iya, Lama juga berarti ya. ya setahun 2 tahunan lah ada. Dan berarti itu komunitas cowok kan ikutnya ya agenda yang biasa rata-rata pesepeda cowok lakuin ya? Iya, Oh berarti teteh hebat ya 2 tahun bisa ikutin sampai segitunya. iya. Karena udah nemu asiknya sih, nemu happy-nya di situ jadi ya seru Ah, ya. sih. Oh ya sama ini yang aku penasaran tuh, menurut aku ya olahraga sepeda itu salah satu olahraga yang butuh modal lumayan merogoh dompet Enggak gitu. kok. Ya karena kan ini setahu aku ya, mungkin Tata bisa Ya. kasih tahu sebenarnya tuh apakah benar kayak gitu? Misalkan oh enggak kok, enggak semahal itulah olahraga sepeda itu. Ya, kalau sepeda yang biasa aja sih nggak semahal itu ya gitu. Tergantung kitanya sih mau yang gimana gitu. Berarti kalau apa buat pesepeda gitu, yang lebih besar tuh sebenarnya modal awalnya buat beli sepedanya atau justru setelah jalannya Bu, untuk perawatan kah, untuk apa? Modal awalnya sih. Modal awalnya ya. Iya. Berarti kalau perawatan mah nggak semahal itu juga ya. Iya. Nggak semahal itu sih perawatan. Ya paling ke bengkel atau ya buat waktu acara mungkin beli makan Iya. segala macamnya. Mm-mm. Nah kalau goes itu kan dari pagi biasanya. Iya. Kan gerak tuh lumayan ya. Sebagai orang yang jarang olahraga sebenarnya ini gitu. Biasa kan aku kalau habis makan terus lari atau apa kan kadang kali kibenten ya. Yan, kali kibenten Iya, ya perut tuh kadang kalau sakit ya. sakit habis makan. Nah kalau goes itu sebelumnya apakah emang makan berat dulu atau makan secukupnya aja gitu? Kalau aku sebelumnya minum susu doang sih. Oh jadi nggak makan berat. Enggak. Karena emang itu takut kali kiban ya Nah tapi kalau pagi. kalau nggak makan berat gitu nggak apa maksudnya nggak kerepotan gitu waktu goes. Kan goes tuh lumayan Mm-mm. lama mungkin ya jaraknya kan tergantung dari si acaranya. Itu apakah nggak keganggu kalau nggak makan berat kayak gitu? Kalau tergantung orangnya sih ya. Kalau aku karena nggak biasa sarapan, jadi minum susu doang udah cukup gitu. Dan berarti makannya nanti habis goes ya? Atau, Iya, makanya bis goes. atau sambil goes bawa cemilan gitu gimana? Enggak, makanya sambil goes. Kirain makan, kirain. Goes dulu sampai finish baru makan. Nah, gitu. iya. Kirain aja kan sambil goes sambil nyemil apa gitu. Enggak. Mungkin yang sebelah sana tuh ikutin. Mungkin itu kalau long ride kali ya beda. Oh ya bisa jadi. Kalau ini gue sendiri apa ada rute favorit gak kalau yang di biasa kan sekitaran kota nih. Rutenya kan mungkin gak mungkin setiap gue sama kan. Iya. Kalau rute yang favorit lah yang menurut Teteh, oh rute ini paling enak nih. Mungkin dari pemandangannya, Kalau- dari lalu lintasnya. Kalau aku sendiri sih, kalau aku lagi gue sendiri ya, Hmm. aku sukanya rutenya dari rumah tuh ke alun-alun, alun-alun Bandung, terus ke Braga, terus ke Wastu, ke Dago, ke situ sih Oh berarti aman lah ya. aman lah. Berarti masih benar-benar kota ya. Iya benar-benar kota. Kalau pagi itu sebenarnya wilayah kota Bandung tuh seramai itu enggak sih? Soalnya kan kalau misalkan siang ke sore kan Iya. udah kayak zona perang gitu, kendaraannya udah penuh. Kalau di kota sih jam 7 sampai jam 8 sih ramainya. Oh pagi Yang berangkat kerja sih sama yang sekolah. oh berarti waktu agenda goes biasanya udah aman lah ya. Udah aman. Nah berarti ini aja sih buat mungkin ya yang ada teman-teman kita yang di kota Bandung pengen gabung pedal Pavil itu gimana sih? Biar caranya gitu apakah cukup DM aja atau gimana? Ya langsung join aja. Boleh follow IG kita Pedal Pub, terus DM. Nanti kita ada grup WhatsApp-nya gitu buat detail informasi goesnya. Berarti terbuka buat siapapun lah ya. Iya, terbuka. Jenjang umur gak ada kan jenjang umur? Nggak ada. Kita dari anak sekolahan sampai ibu-ibu rumah tangga ada. Oke, aman.